Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Arif Tojuniardi. Pada topik kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi pertanyaan yang diajukan oleh para penguji ya, pada saat sidang skripsi ataupun pada saat sidang proposal atau ujian proposal. Bagi mahasiswa tingkat akhir, membicarakan tentang skripsi, hal yang ya bisa dikatakan ekstrim ya. Karena mengapa mendengar dari senior-senior yang terdahulu betapa sulit ia melakukan proses skripsi ya, itu menjadi beban moral secara pribadi ya. Tapi secara general, secara umum barangkali tidak demikian. Ada beberapa orang yang mungkin belum terbiasa berhadapan langsung dan menguasai public speaking yang bagus agar bisa mempertanggungjawabkan hasil proposalnya di hadapan para penguji. Karena memang ada beberapa soft skill yang harus dikuasai. Salah satunya adalah kemampuan berbicara di depan umum. Oke, langsung saja. Biasanya ya, para penguji itu bertanya terkait tentang ya, apa yang melatar belakangi Anda di dalam melakukan penelitian ini, apa yang melandasi Anda sehingga tertarik mengangkat judul ini. Itu pertanyaan pertama ya. Pasti biasanya ditanyakan oleh para penguji. Penguji ingin tahu, menggali alasan Anda mengambil judul yang Anda ambil itu. Kemukakan saja sebagai seorang mahasiswa dengan alasan yang ilmiah dan tentunya dapat diterima secara logis ya. Apa contohnya, Pak? Oke, apabila pertanyaannya demikian, yang bisa Anda jawab ya terkait pertanyaan itu, saya mengambil judul ini atas dasar observasi yang telah saya lakukan sebelumnya. Bisa, karena sebelum mengangkat judul ini saya telah menemukan dahulu permasalahannya yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian penguji menanya lagi nih, kan tidak mungkin penguji itu hanya sebatas itu saja pertanyaan cepat puas ya. Buktinya apa? Bukti di atas kertas ataupun hal-hal yang bisa Anda tampakkan. Itulah makanya kita membutuhkan dokumentasi agar bisa memperlihatkan hal-hal yang telah kita kemukakan tadi. Bisa meyakinkan para penguji kalau yang kita sampaikan itu benar adanya. Kalau kita mengatakan tadi hasil observasi, lembar observasinya mana? Catatan lapangannya mana? Ya, tampakkan. Ya. Atau fotonya lah, videonya. Seperti itu, agar pertanyaan yang satu ini tuntas. Ya. Lalu di pertanyaan selanjutnya, biasanya penguji itu ingin mengetahui tujuan Anda mengambil judul ini atau mengangkat skripsi ini apa, misalkan. Terangkat saja judul yang sebenarnya apa. Yang pertama tentu untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di bab 1 tadi, di latar belakang masalah tadi. Yang kedua, sertakan sebagai bentuk kewajiban
agar bisa mencapai gelar sarjana. Itu pada intinya itu kan. Ya, kan, tapi tidak langsung demikian kita menjawabnya. Tidak, saya ingin lulus Pak, saya ingin sarjana. Tidak demikian menjawabnya. Menjawabnya dengan elegan, ya, dengan alasan-alasan yang bisa diterima dan sedikit dramatisir, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya biasanya di bab kedua itu, ya, para penguji itu menanyakan tentang buku yang Anda kutip itu mana bukunya, bisa kasih lihat ke Bapak, bisa kasih lihat ke Ibu. Nah, ini menjadi momok tersendiri bagi para mahasiswa yang tidak memiliki buku yang lengkap. Itu. Kemudian di bab selanjutnya, bab 3, paling banyak ini yang ditanyakan. Pertanyaan yang sering ditanyakan pada bab 3 itu biasanya, jenis penelitian kamu ini apa? Kalau kita menguasai ya akan mudah menjawabnya. Ya, jelaskan jenis penelitian saya, penelitian kualitatif misalkan, analisis, ya, atau penelitian kuantitatif, pengaruh, kekuatan otot tungkai, misalkan penelitian hubungan, salah satu penelitian dari kuantitatif, jelaskan. Lalu tidak sampai di situ saja, jelaskan perbedaannya. Kalau bisa Anda sebutkan perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif, itu lebih bagus. Jadi meyakinkan para penguji bahwa kamu benar-benar menguasai materi, ya. Lalu apalagi yang ditanyakan biasanya? Instrumen. Nah, instrumen yang akan kamu gunakan itu sudah diuji pakarkan atau sudah baku atau belum? Nah, jangan bingung instrumen ini. Instrumen itu adalah senjatanya kita, ya, dalam rangka pengambilan data. Jangan sampai kita bingung apa itu instrumen. Instrumen itu alat untuk mengambil data, instrumen data. Kalau data kita ingin mengambil nilai push up, ya instrumen kita instrumen tentang push up. Siapkan tabelnya. Push up yang sangat baik itu berapa kali, yang baik itu berapa kali, misalkan. Yang cukup itu berapa kali. Ya, seperti itu. Kalau belum diuji pakarkan, apa yang kamu akan lakukan, kata penguji? Ya. Sebenarnya penguji tahu jawabannya, ya. Saya akan melakukan expert judgment, Pak. Nah, apalagi pakai bahasa Inggris, ya kan? Walaupun sebenarnya tidak bisa bahasa Inggris, lebih terjaga wibawanya menggunakan bahasa Inggris, ya. Jadi intinya, menghadapi pertanyaan-pertanyaan para penguji, kita tidak boleh menggunakan menurut saya, ya. Akan tetapi jika pertanyaannya dari para penguji itu meminta kita untuk berpendapat secara pribadi, baru jelaskan. Jadi tips yang selanjutnya adalah kita berpedoman pada buku. Menurut buku halaman 2, buku yang dikarang oleh Dr. Sucipto, misalkan, di buku itu mengatakan, misalkan, data primer itu adalah data yang diambil langsung di lapangan. Contoh, ya,
menurut buku Aristo Juniardi MPD halaman sekian tahun 2005 misalkan, data sekunder itu adalah data yang tidak diambil langsung di lapangan. Misalkan apa? Misalkan data mahasiswa atau data anak-anak yang ada di sekolah tersebut, kemudian luas sekolah, datanya bisa kita ambil di TU-nya, di data usahanya biasanya, untuk menambahkan laporan atau menambahkan informasi di lampiran. Itu baru, jadi penjelasannya berdasarkan buku agar kita ilmiah, tidak menurut saya tidak, karena skripsi ini ilmiah, harus ada pedoman atau panduannya, buku yang bisa menjadi rujukan, bukan panduannya, rujukan kita dalam melakukan proses skripsi ini. Baik, itu dulu barangkali yang bisa saya sampaikan. Berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Salam olahraga mahasiswa pajak.